podcast Perspektif Politik. Di sini ada saya Geda Numayanti dan rekan saya Ida. Hari ini kita akan membahas dinamika politik Indonesia di tahun 2025, menganalisis perkembangan terkini pasca pemilu 2024 dan arah kebijakan pemerintahan baru. Baik, politik Indonesia selalu menarik untuk dibahas. Setelah pemilu serentak kedua pada 2024, kita telah menyaksikan transisi kepemimpinan dan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan baru dalam menjalankan program-programnya. Tepat sekali Geda, dalam episode kali ini kita akan mengulasi beberapa isu krusial, mulai dari konsolidasi politik pasca pemilu, kebijakan ekonomi pemerintahan baru, dan hingga tantangan demokrasi yang kita hadapi saat ini. Mari kita mulai dengan pembahasan tentang konsolidasi politik pasca pemilu 2024. Pemilu 2024 adalah momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena merupakan pemilu serentak kedua setelah 2019. Benar. Dan yang menarik adalah peta politik yang terbentuk pasca pemilu ini. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, komposisi parlemen periode 2024 sampai dengan 2029 menunjukkan dinamika baru dengan berbagai partai pengalaman penggeseran signifikan dalam perolehan kursi. Jika melihat hasil pemilu legislatif 2024, kita bisa melihat bahwa koalisi pendukung pemerintahan menguasai sekitar 60% kursi di DPR. Ini memberi pemerintah keuntungan signifikan dalam mendorong agenda legislatifnya. Namun yang perlu dicermati adalah fenomena meningkatnya polarisasi politik. Survei dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa tingkat polarisasi politik di masyarakat masih cukup tinggi pasca pemilu, dengan sekitar 45% responden mengaku memiliki pandangan politik yang sangat berbeda dengan keluarga atau teman dekatnya. Ini fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Polarisasi politik yang berlebihan bisa menghambat dialog konstruktif dan konsensus politik yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan nasional. Yang menarik adalah pola koalisi yang terbentuk. Berbeda dengan ekspektasi awal, beberapa partai politik melakukan manuver pasca pemilu yang mengejutkan. Misalnya, kita melihat partai yang semula berseberangan dalam pemilu kemudian bergabung dalam koalisi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa politik Indonesia masih sangat cair dan pragmatis. Ideologi partai seringkali tidak menjadi faktor utama dalam pembentukan koalisi. Persis. Dan ini membawa kita pada pernyataan penting. Apakah koalisasi yang terbentuk akan stabil hingga 2029? Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa koalisi politik seringkali tidak bertahan lama. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas segmen yang kedua, yaitu arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru. Sekarang mari kita beralih ke kebijakan ekonomi. Pemerintahan baru mewarisi beberapa tantangan ekonomi yang tidak ringan, termasuk pemulihan pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi global. Betul, dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 mencapai 5,2%. Sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun ini masih di bawah target pemerintah sebesar 5,5%. Yang menarik adalah perubahan arah kebijakan ekonomi. Pemerintahan baru tampaknya lebih menekankan kedaulatan ekonomi dan proteksionisme moderat, seperti terlihat dalam beberapa kebijakan perdagangan terbaru. Ya, kita bisa melihat ini dari kebijakan peningkatan kandungan lokal dalam proyek-proyek strategis
dan pengetahuan regulasi investasi asing di beberapa sektor. Ada pergeseran dari kebijakan ekonomi yang lebih terbuka pada periode sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apakah pendekatan ini akan efektif dalam jangka panjang? Beberapa ekonomi seperti Dr. Faisal Basri menyatakan kekhawatiran bahwa proteksionisme berlebihan justru bisa kontraproduktif dalam menarik investasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Perspektif kritis yang penting, dan jangan lupakan isu kesenjangan ekonomi yang masih menjadi tantangan serius. Rasio Gini Indonesia masih di angka 0,38 pada awal 2025, menunjukkan kesenjangan yang belum berubah signifikan dari tahun sebelumnya ke tahun yang lalu. Program-program sosial pemerintahan seperti kartu prakerja dan bantuan langsung tunai memang dilanjutkan, tapi skalanya dikurangi karena tekanan fiskal, dan juga ini bisa berdampak pada kelompok masyarakat rentan. Dan dari sisi fiskal, defisit anggaran diproyeksikan akan berada di angka 3% dari PDB pada tahun 2025. Menyentuh batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini memberikan ruang fiskal yang terbatas bagi pemerintah untuk manuver. Baik, selanjutnya kita akan membahas segmen yang ketiga, yaitu tantangan demokrasi dan kebebasan sipil. Mari kita pindah ke isu demokrasi dan kebebasan sipil yang menurut saya tidak kalah pentingnya untuk dibahas. Setuju, laporan terkini dari beberapa lembaga pemantau demokrasi seperti Freedom House dan IDEA Internasional menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Indeks demokrasi Indonesia mengalami sedikit penurunan dalam 2 tahun terakhir. Salah satu indikator yang menurun adalah kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Kita melihat beberapa kasus kontroversial terkait UU ITE yang masih menjadi sorotan organisasi hak asasi manusia. Benar sekali, data dari Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat setidaknya 20 kasus hukum terhadap jurnalis dan warga yang mengkritik pemerintah sepanjang paruh pertama 2025, dan ini menimbulkan kekhawatiran tentang menyempitnya ruang demokrasi. Yang menarik adalah perubahan arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru tampaknya lebih menekankan kedaulatan ekonomi dan proteksionisme moderat, seperti terlihat dalam beberapa kebijakan perdagangan terbaru. Perlu digarisbawahi bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu yang bebas dan adil, tapi juga bagaimana kebebasan sipil dijamin dalam kehidupan sehari-hari. Tepat sekali, dan dalam konteks ini, peran media sosial juga semakin signifikan. Polarisasi politik yang kita bahas sebelumnya sebagian besar dimainkan di ruang digital dengan algoritma platform media sosial yang cenderung memperkuat ruang gema. Regulasi konten digital juga menjadi isu penting. RUU Pelindungan Data Pribadi yang akhirnya disahkan awal tahun 2025 disambut positif karena melindungi privasi warga. Tapi berbeda pasal terkait konten meresahkan dinilai multispatsir dan berpotensi disalahgunakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas segmen 4, yaitu prospek dan tantangan politik ke depan. Sekarang mari kita lihat prospek politik Indonesia ke depan dan apa tantangan utama yang harus dihadapi dalam berbagai tahun mendatang. Salah satu tantangan terbesar adalah reformasi birokrasi yang tampaknya belum bergerak signifikan. Indeks kemudahan berusaha Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan juga Thailand. Sangat setuju, dan reformasi pemberantasan korupsi juga menghadapi tantangan serius. Indeks persepsi korupsi Indonesia dari Transparency International baru mencapai skor 40 dari 100.
menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah endemik. Pemberantasan korupsi memang harus menjadi prioritas. Namun, kita juga perlu mengaspirasi capaian positif seperti suksesnya implementasi sistem pemerintahan dan juga elektronik di beberapa daerah yang berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi rutin. Betul, digitalisasi pelayanan publik adalah salah satu area di mana Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan menurut laporan Bank Dunia. Sekitar 65% layanan publik dasar di Indonesia sekarang dapat diakses secara online, meningkatkan dari 45% pada 2020. Lalu ada isu desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa kebijakan pemerintah pusat akhir-akhir ini dinilai cenderung sentralisasi yang mengundang kritik dari kepala daerah dan pengamat politik. Sangat benar sekali, keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah adalah isu penting dalam negara sebesar dan seheterogen Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pemerataan pembangunan tanpa mengorbankan efisiensi dan akuntabilitas. Dan jangan lupakan hukum politik luar negeri. Di tengah dinamika geopolitik Asia yang semakin kompleks, Indonesia dituntut untuk memainkan peran yang lebih aktif dan strategis. Kita telah membahas berbagai aspek politik Indonesia tahun 2025, dari konsolidasi politik pasca pemilu, kebijakan ekonomi, hingga tantangan demokrasi dan prospek ke depan. Dan juga saya melihat bahwa politik Indonesia terus berkembang dengan dinamikanya sendiri. Ada banyak tantangan, tapi juga peluang untuk perbaikan dan kemajuannya. Yang pasti, sebagai warga negara, kita perlu terus kritis dan terlibat dalam proses demokrasi, tidak hanya saat pemilu tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, saya sangat setuju sekali, dan pada akhirnya kualitas demokrasi kita sangat tergantung pada partisipasi aktif dan kecerdasan politik seluruh elemen masyarakat. Oke, terima kasih telah bergabung dalam podcast Persipik Politik edisi khusus ini. Jika Anda memiliki tanggapan atau pertanyaan, silakan sampaikan melalui media sosial kami ya. Bye! Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ida dan saya Geda. Selamat beraktivitas aktif dalam demokrasi di Indonesia.